Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis naskah dan konsep pengadeganan naskah drama yang berjudul Senja dengan Dua Kelelawar karya Kirjo Mulyo oleh Filza Mawanda, Sahlia, Akna Rizky Tahira, Dinda Nurayu Kumalasari. Selamat menyimak. Naskah drama Senja dengan Dua Kelelawar ditulis oleh Kirjo Mulyo pada tahun 1950 dan dipentaskan pertama kali pada tahun 1970. Jumlah naskah drama pada drama ini jumlah 19 halaman. Drama Senja dengan Dua Kelelawar bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Ismiati yang tinggal di dekat stasiun kecil di luar kota Yogyakarta. Pada petang itu, Ismiati sedang bersama ayahnya yang bernama Marsudi. Mendengar pernyataan tersebut, hati Suwarto melunak kepada Ismiati. Suwarto bersyukur karena tepat ketika ia akan mendorong Ismiati ke kereta yang akan lewat, Sulaiman datang mengakui perbuatannya. Atas dasar cintanya kepada Suwarto yang begitu besar, Ismiati bahkan rela menunggu dan mengorbankan nyawanya. Kini Suwarto pun sadar bahwa perempuan yang telah ia kagumi dan ia nikahi sebelumnya ternyata adalah seorang penipu. Cerita berakhir dengan keduanya yang bergenggaman tangan erat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui identitas naskah drama dan sinopsis naskah drama Senja dengan Dua Kelelawar, kita lanjut ke istimewaan atau keunggulan naskah drama Senja dengan Dua Kelelawar. Keistimewaan atau keunggulannya itu ada 3. Yang pertama, pembaca atau penonton akan mudah memahami dan mengerti jalan cerita, karena naskah drama Senja dengan Dua Kelelawar termasuk ke dalam jenis drama realisme, di mana naskah drama ini mengisahkan suatu kisah yang sering ditemui dalam kehidupan nyata, yaitu ketulusan dan pengorbanan seseorang dalam mencintai orang lain yang tidak mencintainya, sampai akhirnya usahanya membuahkan hasil dan takdir baik dari pihak kepadanya, sehingga ia pun dapat bersatu dengan orang yang selama ini ditunggu dan dicintai. Lalu yang kedua, drama ini mengangkat konflik yang langsung dapat dirasai oleh penikmatnya. Kesedihan Ismiati dalam mencintai Suwarto, sementara Suwarto malah menganggap Ismiati hanya sebagai adiknya saja. Tak hanya sampai di situ, Suwarto menikah dengan orang lain yaitu Mursiwi. Lalu yang ketiga, dari naskah drama Senja dengan Dua Kelelawar, kita akan mengetahui cara bertetangga yang baik, di mana ketika Suwarto terpukul atas kepergian istrinya, mereka berinisiatif untuk mengalihkan kesedihan Suwarto melalui acara kemerdekaan 17 Agustus dan menunjuk Suwarto sebagai ketua pelaksananya. Selanjutnya, ada analisis struktur dalam naskah drama Senja dengan Dua Kelelawar. Yang pertama, ada tema. Tema mayor dalam naskah drama Senja dengan Dua Kelelawar adalah perasaan cinta yang tak dinilai dari permukaan atau segala sesuatu yang terlihat. Cinta terkadang melahirkan serangkaian tindakan yang penuh tipuan dan hasrat untuk menyenangkan satu sama lain. Padahal semuanya hanya untuk menutupi ambisi dalam hati agar dapat menguasai orang lain. Tema minor pada lakon Senja dengan Dua Kelelawar karya Kirjo Mulyo tercermin pada kehadiran tokoh-tokoh dalam lakon tersebut. Tokoh-tokoh dalam lakon Senja dengan Dua Kelelawar karya Kirjo Mulyo ini menekankan suatu perasaan cinta yang seringkali mengabaikan realitas dan tanpa mempertimbangkan akal jernih. Hal ini dapat dilihat dari sikap Ismiati yang berani mempertaruhkan hidupnya dengan mengakui sebagai pembunuh Mursiwi untuk mengetahui seberapa besar cinta Suwarto dan almarhumah istrinya, sekaligus mengukur seberapa besar kebencian Suwarto yang akan ditimpakan pada dirinya. Progresi dramatik sebuah lakon tercipta oleh adanya kejadian demi kejadian yang membentuk jalinan. Setiap kejadian muncul karena serangkaian dialog yang menimbulkan progresi emosi dan perubahan suasana. Pada akhirnya, jalinan kejadian peristiwa itulah yang kemudian membentuk alur cerita atau plot. Setelah kita mengetahui tema, kita lanjut ke alur atau plot.
Alur dalam naskah Senja dengan Dua Kelelawar karya Ki Jomulyo terbentuk melalui dinamika yang diakibatkan oleh perubahan emosi para tokohnya. Perubahan emosi itu memiliki progresi karena respon terhadap perilaku dan sikap tokoh dalam lakon yang semakin memperumit persoalan. Progresi emosi itulah yang kemudian melahirkan perjalanan alur dari permulaan terlihat sederhana menuju pada kondisi yang lebih kritis. Dalam alur yang berjalan itu, maka naskah Senja dengan Dua Kelelawar karya Ki Jomulyo dapat disimpulkan menggunakan alur yang konvensional. Tahap-tahap alur dalam naskah Senja dengan Dua Kelelawar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Alur yang pertama yaitu eksposisi. Dimulai pada adegan awal ketika Pak Marsudi menasihati Ismiati agar belajar mencintai seorang pemuda yang bernama Marjuki dan segera melupakan Suwarto. Ismiati menolak bahkan meminta ayahnya untuk tidak mencampuri urusan pribadinya. Selengkapnya dapat dilihat pada kutipan berikut. Lalu yang kedua ada alur komplikasi. Tahapan ini terjadi pada saat terjadinya pembunuhan Mursiwi yang menimbulkan kecurigaan besar dalam diri Pak Marsudi pada Ismiati. Ismiati mengelak dari tuduhan ayahnya. Pak Marsudi tetap berkeyakinan bahwa Ismiatilah yang menjadi pembunuh Mursiwi. Ia menyesal dan kecewa berat. Secara lebih jelas, hal ini dapat dibaca pada kutipan berikut. Lalu selanjutnya ada klimaks. Tahapan ini terjadi ketika Suwarto mendengar pengakuan Ismiati bahwa dirinya lah yang telah membunuh Mursiwi. Suwarto merasa sok dan berniat membunuh Ismiati meskipun niat itu diurungkan. Hal ini dapat dibaca pada kutipan berikut. Lalu ada resolusi. Tahapan ini terjadi ketika Sulaiman datang dan mengatakan bahwa dirinya lah yang telah membunuh Mursiwi. Ia katakan bahwa semua itu ia lakukan sebagai pembalasan dendam atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Mursiwi. Hal ini dapat dibaca pada kutipan dialog berikut. Lalu yang terakhir itu ada tahapan konklusi. Tahap ini terjadi di akhir lakon, ketika Suwarto mulai menyadari betapa besar dan tulus cinta yang dimiliki oleh Ismiati terhadap dirinya. Ia merasa selama ini telah menyia-nyiakan begitu banyak perhatian Ismiati. Hal ini dapat dilihat pada kutipan dialog. Setelah kita mengetahui tema dan alur, selanjutnya kita akan mengetahui tokoh dan penokohan dalam naskah drama Senja dengan Dua Kelelawar. Adapun tokohnya yang pertama ada Ismiati. Tidak ada penggambaran khusus dan spesifik mengenai tokoh fisik Ismiati yang dapat ditemukan dalam lakon. Dari rangkaian dialog, dijelaskan bahwa Ismiati adalah seorang gadis yang usianya berada pada kisaran siap untuk berumah tangga. Dalam dialog antara Tomokado dan Siswo, menyatakan bahwa Ismiati adalah seorang gadis yang berparas manis. Ismiati adalah anak sematawayang dari Pak Marsudi. Ia dibesarkan oleh Pak Marsudi dan menghidupi diri dan anaknya dari gaji pensiunan. Gambaran ini juga menunjukkan keberadaan Ismiati sebagai bagian keluarga kelas menengah yang memiliki pendidikan memadai. Jika merujuk pada pernyataan-pernyataan Ismiati ketika berdialog dengan tokoh-tokoh lain, maka dapat disimpulkan bahwa Ismiati adalah perempuan yang selalu memegang teguh pendiriannya. Ia juga terperangkap pada cintanya yang begitu besar pada Suwarto, sehingga seringkali tidak pernah memperdulikan realitas yang diterimanya, bahwa Suwarto telah menjadi milik orang lain. Di luar itu, Ismiati sesungguhnya adalah gadis yang selalu ikhlas berkorban dan sangat peduli pada kebenaran orang lain. Cintanya lah yang membuat hatinya terkadang gelap. Yang kedua, ada Pak Marsudi. Dalam lakon tidak dijelaskan ciri-ciri khusus fisik Pak Marsudi. Di antara tokoh-tokoh yang disebutkan, Pak Marsudi adalah tokoh yang dianggap paling sepuh. Pak Marsudi adalah ayah dari Ismiati. Merujuk pada kesukaannya yang lebih banyak bersantai ketika tokoh-tokoh lain bekerja, maka dapat disimpulkan bahwa Pak Marsudi adalah seorang pensiunan pegawai jawatan kereta api. Gaya hidupnya yang selalu bersikap rileks menunjukkan bahwa kesehariannya tidak mengalami himpitan secara ekonomi. Dengan demikian, ia adalah seorang yang mapan, meskipun bukan seorang yang kaya raya. Pak Marsudi adalah ayah, dikenal sabar dan penyayang bagi anaknya. Ismi pribadi sekian lama telah menduda,
Ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat perhatian pada lingkungan sekitarnya. Rasa sayangnya pada Ismiati yang berlebih membuat bawahnya tergoncang ketika mendengar kabar kematian Mursiwi. Yang ketiga, ada Suwarto. Dari penjelasan Ismiati yang menyatakan bahwa pernikahan Suwarto dan Mursiwi belum berselang lama, dapat ditarik kesimpulan bahwa Suwarto adalah sosok yang masih berusia muda. Sementara itu, dari ketertarikan Mursiwi dan cinta Ismiati pada Suwarto, dapat disimpulkan bahwa Suwarto sesungguhnya adalah sosok yang memiliki daya tarik secara fisik, yaitu tampan dan gagah. Peristiwa penjemputan Mursiwi saat Suwarto pulang kerja dan rencana Suwarto yang akan bertamasya ke Kaliurang menunjukkan bahwa Suwarto sesungguhnya telah memiliki kehidupan yang mapan. Selain itu, merujuk penjelasan Pak Marsudi dalam dialognya dengan Ismiati tentang pesan-pesan keluarga Suwarto pada Pak Marsudi agar turut membimbing Suwarto menunjukkan bahwa kehidupan keluarga Suwarto setara dengan keluarga Ismiati, yakni berasal dari keluarga kehidupan bersegmen menengah. Di balik ketenangannya, Suwarto adalah pribadi yang temperamental. Cintanya yang begitu besar pada mendiang istrinya membuatnya tak bisa memaafkan pembunuh istrinya tersebut. Hatinya beku dan tidak bisa mencintai siapapun. Tetapi, balik pribadinya yang emosional tersebut, Suwarto sesungguhnya adalah manusia yang setia. Hatinya mudah tergugah. Ia juga pribadi yang bertanggung jawab. Yang keempat, ada Mursiwi. Dari dialog terakhir Sulaiman yang menjelaskan alasannya untuk membunuh Mursiwi, dapat diketahui bahwa Mursiwi adalah wanita berparas melek. Mursiwi juga diperkirakan berusia sepantaran Ismiati. Hal tersebut dapat disimak dari perbincangan mereka yang sama-sama memanggil nama, bukan sebutan kakak ataupun mbak. Kemolekan Mursiwi juga tidak sekedar ditunjukkan dari fisik, tetapi juga tercermin dari penampilannya yang lebih menggoda. Dalam lakon tidak ditemukan penanda yang tegas mengenai asal-usul Mursiwi. Dari pengakuan Sulaiman, akhirnya diketahui bahwa Mursiwi adalah seorang petualang. Sikap hidupnya yang senang berpetualang tersebut sepertinya menegaskan bahwa masa lalu Mursiwi tidak memiliki kemampanan secara ekonomi. Mursiwi adalah wanita yang ambisius dan sangat mencintai kesenangan. Hal tersebut dapat disimak dari pengakuan Sulaiman tentang petualangan Mursiwi berganti-ganti peran. Lewat pengakuan tersebut, juga diketahui kalau Mursiwi dikenal sebagai wanita peran. Ia juga berperangai egois karena tak pernah merasa bersalah untuk meninggalkan begitu saja para kekasih terdahulunya. Yang kelima, ada tokoh-tokoh pembantu yang terdiri dari Mardikun, Tomokaryo, dan Siswoyo. Tokoh-tokoh seperti Mardikun, Tomokaryo, dan Siswoyo adalah tokoh-tokoh yang dihadirkan untuk menegaskan atmosfer cerita, yakni kehidupan di sekitar stasiun kereta api. Mereka adalah pegawai di lingkungan jawatan kereta api. Kehadiran mereka seringkali bertindak sebagai tokoh penengah atau tritagonis dan penetralisir kejadian. Mereka juga dikenal sebagai sahabat-sahabat Pak Marsudi, hidup berdampingan dan saling membantu tatkala dirundung persoalan. Dalam lakon Senja dengan Dua Kelelawar juga ditemukan pengkategorian tokoh dalam bentuk antagonis maupun protagonis. Mereka yang dikategorikan sebagai tokoh protagonis atau pengusung cita-cita mulia adalah Ismiati, Marsudi, dan Suwarto. Sedangkan yang dapat digolongkan dalam tokoh-tokoh antagonis atau lawan dari protagonis adalah Mursiwi dan Sulaiman. Selanjutnya ada latar cerita. Cerita dari lakon Senja Dua Kelelawar. Yang pertama ada latar ruang. Latar ruang ini dalam lakon Senja Dua Kelelawar terletak di lingkungan sekitar kereta api. Jika merujuk pada penamaan para tokoh atau lakon, dapat diduga bahwa stasiun kereta api ini terletak di Jawa Tengah, sekitaran Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Gambaran detail dari lingkungan sekitar kereta api ini dengan adanya bunyi deru suara kereta api yang dapat dilihat dari percakapan para tokoh atau lakon yang sedang bercengkrama dengan duduk-duduk di kursi yang panjang yang dapat diduduki lebih dari satu orang. Kemudian, adanya identitas profesi yang ditunjukkan oleh Pak Mardikun saat sedang adanya percakapan antara Pak Suwarto dengan Pak Mardikun, di mana Pak Mardikun ini menunjukkan identitas profesinya sebagai pegawai kereta api di stasiun ya. Selanjutnya adanya penuturan dari dialog-dialog yang dimana lebih banyak menggunakan dialek Jawa Tengah yang bisa dipastikan daerah Solo atau Yogyakarta. Yang kedua ada latar waktu.
Latar waktu ini dalam Senja Dua Kelawar tidak menjelaskan secara pasti kapan peristiwa itu terjadi, yang tidak mengarah pada waktu tertentu. Namun, jika dilihat dari dialog tokoh-tokohnya, terlihat jelas bahwa sebagian kejadian-kejadian berlangsung pada malam hari. Sesuai dengan temanya senja, yang dimana senja itu mendekati waktu maghrib. Itu sudah menjelang malam pastinya ya, dan memasuki waktu malam. Kemudian ada simbol hewan berupa kelelawar. Dua kelelawar, yang dimana kelelawar ini biasa mencari makan pada malam hari. Dan itulah bukti adanya latar waktu dalam lakon Senja Dua Kelawar. Selanjutnya ada analisis tekstur. Yang pertama ada suasana. Sudiro Satoto juga mengatakan di samping aspek ruang dan waktu, aspek suasana perlu dipertimbangkan dalam menganalisis lakon. Lebih-lebih jenis lakon yang bentuk wayang. Pergelaran wayang pada mulanya berhubungan dengan kepercayaan. Kegiatannya merupakan kegiatan gaib yang berhubungan dengan upacara sakral, magis, religius, dan didaktis. Berikut beberapa suasana yang ada dalam naskah Senja dengan Dua Kelelawar. Suasana sepi. Ketika layar terangkat, hari sudah agak malam. Suasana sepi. Suwarto duduk sambil melempar batu-batu yang diambilnya dari belakang bangku. Di sebelahnya, sebuah pembuka kunci besar bersandar pada bangku. Ia tidak mengacukan sesuatu. Pikirannya menerawang jauh, tanpa adanya dendam, rindu, dan kepasrahan. Malam semakin menggigit. Terdengar petikan gitar dari jauh. Suara gitar menggerakkan perasaannya sehingga terdesak oleh perasaan asing. Asing sekali, sehingga ia melempar batu yang lebih besar, mengenai rel. Ia kembali duduk, tidak tahu bahwa seseorang, yaitu Mardikun, kepala stasiun yang berdiri di dekatnya. Selanjutnya, suasana tertekan. Berikut kutipannya. Gemetar mengatakannya, seperti tidak sadar terucapkan, tetapi mendesak sedemikian keras. Suwarto terpaku memandangi. Ia belum sembuh dari kepedihan, merasa asing mendengar pernyataan ini. Ia kasihan terhadap Ismiati. Selama ini, ia menganggap Ismiati seperti adiknya sendiri, karena Marsudi sudah menganggapnya sebagai anak. Ada suasana menegangkan. Tepat saat Ismiati melangkah, terdengar suara jeritan dari jauh. Rem kereta api berderit. Ismiati berlari menuju suara itu. Marsudi sudah mengira dan membayangkan itu Marsudi. Ia terpaku ingat perkataan Ismiati. Ia mengira bahwa pemuda itu suruhan Ismiati. Selagi orang-orang ribut, ia sama sekali tak bergerak. Gemetar, berpegangan pada tiang, dan terduduk. Tomo Karyo yang tengah makan berlari-lari membawa besi. Ia berpikir ada pengendoran atau kejahatan yang lain. Lewat di depan Marsudi, terkejut dan berpaling kembali selangkah. Kutipan selanjutnya yaitu terdengar suara kegaduhan lagi dari kejauhan. Orang-orang menyebut Mursiwi meninggal karena tertabrak kereta api. Sebentar kemudian, kegaduhan berhenti berganti sepi. Ismiati tidak ikut ke tempat kejadian. Ia teringat ayahnya masih terpaku di tempat semula. Ia tahu bahwa ayahnya mempunyai prasangka terhadap dirinya. Setelah dekat, dia menyapa. Marsudi berpaling dan memandangi. Berikut dialognya. Ada Suwarto menarik kedua tangan Ismiati ke belakang dan mendorongnya ke arah suara kereta api yang terdengar mendekati tempat itu. Berikut dialognya. Selanjutnya ada suara teriakan Ismiati semakin mengeras. Bersamaan itu, suara kereta api seperti kian mendekat dan semakin mendekat. Lampu panggung padam sebelum segalanya sunyi. Ismiati dan Suwarto terduduk kelelahan. Matanya menerawang sejenak, mereka membisu. Suasana cemas, seperti ada yang dialog di samping ini.
menjadi cemas mendengar perkataan anaknya. Ada dialog. Yudiarni mengatakan dialog memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dialog harus menyajikan informasi pada setiap adegan dialog, mengungkapkan fakta, ide, dan emosi. Yang kedua, dialog harus mewujudkan karakter. Gaya ucap setiap tokoh harus mewujudkan emosi dan pikiran dalam menghadapi setiap situasi. Yang ketiga, dialog harus menggiring perhatian kepada kepentingan plot, yaitu memberi tekanan pada makna dan informasi di dalamnya, serta membangun reaksi yang dihasilkannya. Penekanan ini mengembangkan imajinasi menuju ke sebuah progresi dan harapan. Yang keempat, dialog menghidupkan tema naskah. Dialog harus menunjukkan tanda-tanda makna yang menghidupkan karakter dan mengembangkan laku. Yang kelima, dialog harus membantu pembentukan nada dan suasana kemungkinannya. Selanjutnya ada spektakel. Yudiarni mengatakan spektakel atau mix and scan memiliki pengertian sebagai berikut ini. Yang pertama, spektakel adalah gerakan atau tindak fisik seseorang atau berlangsung di atas panggung. Spektakel dalam hal ini memiliki unsur-unsur visual, yaitu skenario, kostum, cahaya, hias, gerak pantomim aktor. Yang kedua, spektakel digunakan aktor untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan watak. Spektakel juga digunakan pula untuk sutradara untuk menyusun tindakan secara fisik dan bisnis akting tokoh, keluar masuk aktor, pengelompokan aktor, memilih kostum dan rias, dan memilih ruang panggung sesuai dengan penafsiran naskah. Yang ketiga, spektakel adalah ruang visual yang dapat disimbolkan melalui suara atau unsur pemanggungan lainnya. Yang keempat, spektakel dapat digunakan untuk meyakinkan tindakan tokoh melalui penempatan skenario, tata lampu, permainan aktor, tata kostum yang tepat. Kelima, spektakel dapat membantu diksi mengungkapkan cerita. Spektakel lebih meyakinkan dibandingkan dengan kata-kata karena dibantu oleh penyutradaraan, keaktoran, dan penata artistik. Berikut adalah spektakel dalam naskah drama Senja dengan Dua Kelelawar. Unsur cahaya tentu sebagai unsur yang mendukung peristiwa di atas pentas, karena dibawakan dengan konsep realisme. Maka dalam lakon Senja dengan Dua Kelelawar, penataan cahaya hanya menunjukkan petunjuk waktu peristiwa dalam naskah tersebut berlangsung, yaitu terjadi di senja hari sampai tengah malam. Yang terakhir adanya konsep artistik. Konsep artistik ini yang pertama adanya penataan set dekor. Penataan set dekor adanya konsep rancangan presentatif, yakni terjadinya kesesuaian antara set dekor dalam tema dengan pemilihan bentuk pementasan yakni realisme. Secara menyeluruh, visualisasi setting ini diwujudkan dengan adanya penekanan dalam perancangan yang dirujuk dengan tema lakon. Penataan set dekor tersebut meliputi satu tebing sebagai penyangga rel kereta api, di atasnya yang memanjang dari samping panggung ke arah sudut bagian belakang panggung, yang terlihat kusam dan berlumut. Yang kedua, adanya kursi yang memanjang di depan tebing, yang dapat diduduki lebih dari satu orang. Yang ketiga, di samping kanan, adanya tiang listrik yang menjulang. Bahan-bahan yang digunakan dalam setting tersebut meliputi 1. Kertas kacang padi, 2. Kertas padang larang, 3. Kayu kerangka, 4. Cat sebagai penegas
dan pewarna tekstur dinding. Yang kelima, adanya sebilah kayu yang memanjang sebagai pembuatan tiang listrik. Penataan cahaya. Secara mendasar, cahaya dalam pementasan ini berfungsi sebagai pendukung suasana kejadian, penanda waktu, dan spasi adegan. Pada konteks penanda waktu, tata cahaya diarahkan kepada pengaturan intensitas yang disesuaikan dengan waktu kejadian dalam lakon. Dan fungsinya sebagai pendukung suasana lakon, lampu didesain dalam kombinasi warna tertentu. Sementara untuk spasi adegan, ada dua teknik yang biasa digunakan dalam membuat perubahan cahaya dalam pertunjukan, yaitu fade in out dan black in out. Fade out adalah penurunan dan penajaman lambat. Sedangkan black in out adalah memulai dan mengakhiri adegan dengan mematikan atau menghidupkan cahaya. Impresi yang ingin dicapai dari penataan lampu adalah penghadiran suasana ruangan di malam hari dan memberi kesan suram. Adapun jenis lampu yang digunakan dalam pementasan senja dengan dua kelawar karya Kirjo Mulyo adalah Fresnel, Par, dan Zoom Spot atau ellipsodal. Yang ketiga, ada penataan musik. Karakter musik yang digunakan dalam senja dengan dua kelawar karya Kirjo Mulyo adalah jenis musik yang disesuaikan dengan perubahan suasana dan penekanan atau suspend dalam perjalanan alurnya. Pembentukan chord maupun melodi musik didasarkan pada musik tema yang dicipta dengan bertolak pada suasana dominan dalam lakon. Musik yang digunakan adalah beberapa jenis instrumental digital, antara lain gitar dan biola dan orkestrasi yang lain. Pada bagian awal pementasan musik yang diperdengarkan adalah efek suara kereta api. Sedangkan musik yang dipergunakan untuk ilustrasi adalah beberapa orkestrasi hasil olahan musik digital. Musik ilustrasi ini ditata sesuai alur musik atau musik plot, yang penempatannya berpedoman pada penegasan dinamika suasana dalam lakon. Yang keempat, adanya penataan rias dan busana. Tata rias dan busana dirancang untuk memberikan penajaman karakter tokoh yang dimainkan oleh para pemeran. Penegasan karakter tokoh itu meliputi penegasan secara fisik dan sosial. Khusus untuk tata busana juga sangat penting untuk menggambarkan kondisi sosial tokoh-tokoh dalam lakon. Kondisi sosial yang dimaksud adalah sebuah lingkungan kelas menengah di sekitar stasiun kereta api. Adapun busana tersebut meliputi pakaian seragam atau uniform yang biasa dipakai oleh pegawai PJKA, pakaian malam yang biasa dikenakan bapak-bapak, beberapa pakaian batik khas Jawa, pakaian wanita sehari-hari yang sederhana yang dikenakan oleh Ismiati, dan pakaian wanita glamor yang dikenakan oleh Mursiwi. Sedangkan rias yang dipergunakan dalam pementasan senja dengan dua kelawar karya Kirjo Mulyo meliputi dua jenis rias, yaitu rias korektif dan rias karakter. Rias korektif ditampilkan pada tokoh Ismiati dan Suwarto, sedangkan rias karakter digunakan pada tokoh Pak Marsudi, Siswoyo, Tomo Karyo, dan Mardikun. Adapun Mursiwi menggunakan rias wanita yang lebih berkesan menyolok. Tata rias korektif ini adalah suatu bentuk tata rias wajah yang bersifat menyempurnakan dan mengubah penampilan fisik yang dinilai kurang sempurna dan tata rias yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Sedangkan tata rias karakter adalah bentuk tata rias untuk mengubah wajah seseorang mulai dari usia, bangsa, sifat, dan ciri-ciri khusus yang melekat pada suatu tokoh tertentu yang diadaptasi.